はい、assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shibaraku buri desu ne. Hai, minasan o genki desu ka? Genki ni sugoseru yo ni notte imasu. Baik, hari ini kita belajar bahasa Jepang lagi. Ini lanjutan dari video sebelumnya, ada bentuk kata kerja. Jadi di bagian atau video sebelumnya adalah jenis-jenis kata ya. Ada kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan. Dan juga kita sudah kenal kemarin ada partikel, ada juga perubahan kata. Nah, ini kita akan mempelajari kata kerja kali ini ya. Baik, langsung saja. Jadi ada dua bentuk untuk umumnya ya, bentuk sopan atau teneke dan juga bentuk biasa atau futsuke. Jadi kita awali dengan bentuk sopan dulu. Ada nomimas, tabemas, dan kimas. Jadi kita ambil kata yang sederhana. Nomimas itu minum, tabemas itu makan, kimas itu datang. Ciri-ciri bentuk sopan yaitu ada kata bagian yang disebut mas. Jadi teneke bisa juga disebut maske. Ini masu. Kadang ada eh, bagian kata itu ada masu dan desu. Nah, itu kita nyebutnya dalam pelafalan supaya mirip dengan orang Jepang itu kita sebut dengan mas des. Seperti itu ya. Jadi masuk kita baca mas, des, desu kita baca des. Sekarang kita belajar kata kerja dulu, nomi masuk jadi nomi mas. Ya, jadi yang ada masnya ini adalah kata kerja. Cara mencirikan, menandai ya. Oh, ini ada masuknya di akhir. Ini kata kerja. Jadi nomimas, tabemas, dan kimas artinya minum, makan, dan datang. Kalau duanya berubah jadi maseng, berarti tidak. Tidak minum, tidak makan, tidak datang. Gampang toh? Dirubah masuk jadi maseng, mas jadi maseng, berarti tidak. Lalu ada juga masita. Masita kita baca masta. Agak samar ya si-nya. Masta. Seperti ini. Ini adalah artinya lampau atau tadi. Nomi masta berarti bisa dikatakan saya sudah minum. Nomi masta sudah minum. Tabe masta sudah makan. Ki masta sudah datang. Lalu ada juga nomi maseng desta. Nomi maseng desta. Saya tadi tidak minum. Maaf, kepencet. Hai. Tabi maseng desta. Tadi tidak makan. Kimaseng desta. Tadi tidak datang. Atau waktu sebelumnya tidak datang. Seperti itu ya. Ada mas, maseng, masta, maseng desta. Bagian yang dirubah hanya ini saja. Untuk bagian pertama ini ya. Gampang ya. Minum makan pergi, tidak minum makan pergi, sudah minum, sudah makan, sudah pergi, tadi atau sebelumnya tidak minum, tadi sebelumnya tidak makan, tadi atau sebelumnya tidak datang. Seperti itu. Gampang ya? Coba diperhatikan. Oke, selanjutnya ada bentuk sopan. Bentuk sopan masih kita ingin bilang ingin, bilang tidak ingin atau tidak mau. Tadi saya pengen, tadi tidak pengen. Ya, bentuk tai, nomi tai des, tabe tai des, kita des. Artinya ingin,
minum, ingin makan, ingin datang. Berubahnya jadi takunai. Tai jadi takunai. Nomi takunai. Nomi takunai tidak ingin makan. Tabe takunai tidak ingin makan. Nomi takunai tidak ingin minum. Tabe tabe takunai tidak ingin makan. Kita kunai tidak ingin datang. Selanjutnya tadi atau sebelumnya ingin. Nomi takata. Saya tadi ingin minum. Tabe takata. Saya tadi ingin makan. Kita kata. Saya tadi ingin datang. Begitu. Yang tadi tidak ingin. Nomi takunakata des. No ada ada tabe takunakata des. Kita kunakata des. Saya tadi tidak ingin datang. Begitu. Di akhir kata tersebut tersemat des ya. Des, des ada desnya semua ini. Itu yang menunjukkan kalimat ini adalah bentuk sopan. Tadi ada masnya, maseng, masta itu bentuk sopan. Ini ada desnya, des. Des ini juga bisa jadi lampau, jadi desta. Kalau sekarang des. Ini bentuk sopan semua. Kalau ada mas dan juga desnya. Hai, berikutnya adalah masih bentuk sopan untuk ajakan. Pengen ngajak masyo. Ada masengka, ada nagara, ada ni juga. Hai. Yang pertama ada masyo. Diperhatikan ini yang berkedip. Gampang ya. Hai. Ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Diperhatikan saja. Hai. Yang pertama, mengajak masyo, nomi masyo. Jadi, ayo minum, mari minum. Tabe, tabe masyo, mari makan, ayo makan. Ki masyo, ayo datang. Gitu. Lalu ada masengka, ini bentuk ajakan tapi lebih sopan. Jadi dia menggunakan bentuk negatifnya, kan mas jadi maseng. Nomi masengka, mau minum tidak? Gitu. Mau makan tidak? Mau datang tidak? Seperti itu. Lalu ada nagara. Ini nomi nagara. Sambil minum. Tabe nagara. Sambil makan. Shinagara. Sambil melakukan. Ini kimasnya saya ganti si supaya masuk ya. Jadi shinagara. Benkyo shinagara. Okashio tabe mas. Saya makan sambil belajar. Berikutnya ada ni. Jadi kalau nomi mas, masnya hilang diganti ni. Diganti jadi untuk tujuan. Tabe ni untuk makan. Sini untuk melakukan. Benkyo o sini kimashita. Saya datang untuk belajar. Restoran tabe ni kimashita. Saya datang ke restoran untuk makan. Kisaten nomi ni kimashita. Saya datang ke kisaten atau coffee shop untuk minum. Berikutnya ada bentuk futsuke, bentuk biasa. Tadi kita sudah mempelajari bentuk sopan. Ada mas, ada des. Kalau futsuke tidak memakai mas atau des.
mungkin sering terdengar atau sering didengar di anime atau percakapan bahasa Jepang. Yang pertama, tetap nomimas, tabemas, dan kimas ya. Minum, makan, dan datang. Ini bentuk futsukenya. Jadi nomu, taberu, kuru. Mulai ada perbedaan ya, perubahannya. Nomu, taberu, kuru. Nomanai, tabenai, konai. Tidak minum, tidak makan, tidak datang. Nonda, tabeta, kita. Sudah minum, sudah makan, sudah datang. Nomana kata, tadi tidak minum. Tabena kata, tadi tidak makan. Kona kata, tadi tidak datang. Seperti itu ya. Diingat-ingat, kalau ada perubahan, mana yang dirubah? Ya. Baik, berikutnya adalah bentuk ingin, tidak ingin. Tidak ingin, tadi tidak, tadi ingin, tadi tidak ingin. Hai, hai, kalau diperhatikan perubahan bentuk sopan ke bentuk biasa ini tidak pakai des. Tadi kan nomi tai des, tabe tai des, kita des. Desnya hilang. Itu sudah menjadi bentuk biasa. Kalau sama orang lebih senior, lebih berumur, jangan pakai ini ya, bahasa yang nggak pakai des atau mas supaya sopan. Nomi takunai, tabe takunai. Nomi takata, tabe takata, kita kata. Nomi takunakata, tabe takunakata. Jadi ini ya perubahannya. Hai. Hanya dihilangkan desnya saja. Waduh, lompat terus. Hai. Berikutnya, kalau yang masyo, yang masengka tadi, itu seperti apa? Hai. Jadi, nomo. Nomi mas jadi nomo. Nomi masyo maksudnya. Jadi nomo. Tabe masyo jadi tabeo. Kimas jadi koyo. Kimasyo jadi koyo. Nomi masenka, nomanai, karena tanya, mengajak toh. Nomanai, agak naik di akhir, bukan nomanai. Kalau nomanai itu kan datar nadanya. Jadi kayak kita memberitahu nomanai. Tapi kalau ngajak, kita pakai nomanai. Mau minum tidak? Tabenai, mau makan tidak? Konai, datang tidak? Gitu. Berikutnya ada ini bahasa preman ya. Jadi kayak nomimas, nonde kudasai itu nome, tabero, ayo makan, ini makan. Ada koi, datang ke sini. Ini untuk memberi perintah, memberi ya, memberi perintah yang tegas atau keras. Jadi minum itu, nome, itu makan, tabero, datang ke sini, kochi koi. Kochi itu kocira atau ke sini, ke arah sini. Koi itu datang, datang ke sini, koi gitu. Lalu ini bentuk larangan yang keras, nomanai de kudasai gitu kan. Di nomuna, taberuna, guruna. Nah, jika diperhatikan semua ada polanya. Jadi tidak ada yang sulit untuk perubahan, insya Allah lebih ke hafalan ya. Jadi hafalan memang perlu dihafal, tapi untuk memahaminya, supaya memahaminya itu bisa uh, tersemat bagus di ingatan, itu kita gunakan untuk keseharian sehari-hari.
mau minum air, mizuo no mimasu. Nomanai, tabenai, nawari orang tua makan, tabenai, itu juga boleh. Seperti itu. Oh ya, ini semuanya pakai hiragana. Jadi bagi yang belum bisa hiragana, bisa belajar dulu di link yang sudah ditempelkan di mana? Hmm, kolom deskripsi. Itu ada link, ada tips, silahkan dibaca ya. Nah, kenapa kok tadi perubahannya bermacam-macam? Itu ada dasarnya, yaitu ada golongan satu, golongan 2, golongan 3, seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya. Baik, untuk lebih memahami kita pakai contoh TK atau bentuk T. Bentuk T ini nanti kita bisa gunakan untuk berbagai macam pola kalimat. Tapi ini basicnya. Kalau ini bisa menguasai 70% lah. Itu bahasa Jepang bisa dikuasai. Insya Allah ya. Hai, ada kata kerja golongan satu, kata kerja golongan 2, kata kerja golongan 3. Kok kelihatannya sama semua ya? Semuanya pakai mas ya, karena itu kata kerja. Kalau golongan satu itu dilihat huruf sebelum mas. Ada i, ci, ri, mini, bi, ki, gi, dan si. Jadi semuanya ada unsur i-nya. Itu kata golongan satu. Ya, itu golongan satu. Di belakangnya, di depan mas itu pasti unsurnya i, itu golongan satu. Baik, gitu aja ya, gampang. Golongan satu seperti itu. Golongan dua. Golongan dua itu, ini bisa nggak ya? Kalau ada kursornya kelihatan, saya lupa ngesettingnya. Ini golongan dua, coba dilihat ada tabemas, simemas, mimas. Ada okimas, abimas, tarimas. Jadi kalau golongan dua itu didominasi dengan huruf setelah di depan mas itu adalah huruf yang berunsur e. Tabemas, simemas, kakemas, eh apalagi ya? Duh, kakemas, simemas, tabemas, tsukemas. Itu itu adalah golongan dua. Tetapi ada juga golongan dua yang memiliki kemiripan dengan golongan satu, yaitu huruf di depan mas itu ada unsur i-nya. Di sini bisa dilihat ada mi, mas. Itu golongan dua. Otomatis kalau yang cuma tiga huruf seperti ini, mi, mas, ki, mas, i, mas. Ki, mas yang berarti memakai ya. Itu berarti golongan dua. Jadi yang tiga huruf itu golongan dua. Lalu ada ini yang warna kuning, kuning emas. Ada okimas, abimas, tarimas. Ini spesial, jadi perlu dihafal ya. Nanti di video berikutnya kita coba sematkan, carikan golongan-golongan dua yang berunsur i depan masnya itu, jadi bisa selain itu adalah golongan satu. Selain yang berunsur i, yang golongan dua. Seperti itu ya. Lalu ada kata kerja golongan 3, hanya dua ini saja. Simas dan kimas. Simas itu melakukan, kimas itu adalah datang. Golongan 3 cuma dua ini saja. Baik, kita coba menandai dengan perubahannya. Hai, ada perubahannya. Ada jadi ete, ende, ite, ide, te. Ada macam-macam perubahan. Tidak perlu bingung karena akan saya beritahu cara belajar supaya cepat menghafalkan. Hai, dilihat yang berdenyut ini, iya, 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 iya. Yang ini
Ini yang perlu diperhatikan untuk golongan satu ya. Bagian huruf, satu huruf di depan mas. Yang perlu diperhatikan. Siap? Ini kita pakai nyanyian supaya lebih gampang diingat. Ada icirite mini binde kite gide shishite. Seperti itu ya. Jadi ada iciri jadi ete. Iciri jadi ete. Coba diperhatikan yang berubah mana, itu langsung ditempel ete karena icirite. Oke? Icirite. Icirite. Jadi semua kata kerja golongan satu yang iciri itu berubahnya jadi ete. Lalu minibi. Minibi jadi ende. Minibi jadi ende. Minibi jadi ende ya. Semua kata kerja golongan satu yang di depan mas itu minibi itu jadi ende. Hai. Gitu ya, gampang ya. Lalu ada ki jadi ite. Ki ite. Ki jadi ite. Hai. Gi jadi ide. Gi jadi ide. Gi jadi ide. Hai. Berikutnya ada shi jadi shite. Shi jadi shite. Yuk kita ulangi. Dari awal pakai nyanyian ya. Nyanyiannya begini. Ichirite mini binde kite gide shishite. Nah, ki ite sama gi ide-nya panjang jadi ada i kecil di situ. Diingat-ingat ya. Ki ite gi ide. Nah, ki ite gi ide shishite. Hai, mulai ya, siap-siap. Ichirite mini binde kite gide shishite. Hai, mudah ya. Lalu dilihat ada yang ikimas, artinya pergi, berangkat. Itu dia spesial. Dia ikimas bentuk T-nya langsung ite. Ya, ikimas jadi ite. Ikimas jadi ite. Ya. Itu tadi kata kerja golongan 1. Lalu ada lagi kata kerja golongan 2. Nah, yang perlu diperhatikan yang masnya ini. Masnya ini semua jadi T. Lebih mudah ya. Masnya diilangin jadi T. Masnya masnya diilangin jadi T. Masnya ini tabemas, simemas, mimas, okimas, abimas, tarimas jadi T. Seperti itu ya. Lebih gampang. Lalu golongan 3. Simas, kimas jadi site dan kite. Begitu ya. Gampang sekali. Kalau prinsip ini bisa dikuasai, nanti bentuk negatif, bentuk larangan, bentuk macam-macam nanti berdasarkan ini. Karena golongan 1, 2, 3 pada dasarnya perubahannya dipengaruhi oleh prinsip perubahan ini. Begitu ya. Hai, berikutnya setelah TK, kita coba perubahan lain yang mirip. Ada take. Hai, kok begitu ya? Jadi langsung saja. Duh. Jadi sama juga, tapi T-nya diganti tak. Icirit tak mini binda kita gida sisita.
Ikimas jadi ita. Yang golongan 2, masnya diganti dengan tak langsung. Simas dan kimas golongan 3, masnya hilang ganti tak langsung. Mudah, mudah, mudah. Kantan, kantan, kantan. Yes nih. Hai, minasan, otsukare sama deshita. Telah berusaha hari ini untuk belajar. Minasan, yoku gambarimashita. Jangan lupa 3 prinsip belajar kita, yaitu Yoshu, Renshu, dan Fukushu. Apa itu Yoshu, Renshu, Fukushu? Di video sebelumnya sudah dijelaskan. Kalau belum lihat, lihat dulu video sebelumnya ya. Baik, mungkin cukup sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesediaan melihat video ini. Terima kasih untuk antusiasnya. Jangan lupa dilihat di bagian kolom deskripsi ada tips dan juga link-link video yang bisa membantu teman-teman belajar bahasa Jepang. Baik, terima kasih. Au revoir.